Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Buat teman-teman yang muslim yang sedang puasa Ramadan, ini sudah puasa ke hari ke-18 dan saya bisa tebak teman-teman semua sudah merasa biasa pasti. Biasa dalam artian sudah biasa bangun subuh untuk sahur, sudah biasa nggak makan siang. Biasa dalam artian udah nggak lapar nih siang nih, karena biasanya awal-awal kita masih lapar kan ya. Apalagi kalau kita yang nggak biasa sunnah atau nggak biasa puasa sunnah, ketika di awal-awal bulan suci Ramadan ini kemarin di minggu-minggu awal itu kita apa istilahnya ya, punya gejala putus obat. Kalau pada orang-orang yang penderita drugs addiction, seperti gejala putus obat atau seperti withdrawal. Karena biasanya tubuh kita tuh dapat makanan di jam segitu, tiba-tiba kita nggak dapat makanan. Ada beberapa yang jadi keliengan gitu, jadi pusing, jadi lemes, jadi nggak bisa fokus gitu, jadi gelisah, jadi emosional gitu ya. Itu mungkin dibilang wajar kali ya, karena kita nggak terbiasa puasa sebelumnya. Kecuali kalau teman-teman yang biasa puasa sunnah, itu puasa Ramadan tuh flawless aja, effortless gitu ya. Tapi sudah hari ke-18, supposed to be dan it has to be biasa aja. Akan membuat kita sudah beradaptasi kalau bahasanya. Tubuh kita punya metabolisme dan metabolisme itu akhirnya menyesuaikan dengan habit kita, dengan kebiasaan kita. Contohnya kayak lapar itu kan disebabkan oleh hormon ghrelin. Mungkin sistemnya dinamikanya nggak sesimpel ini, tapi jauh lebih kompleks sih, banyak yang terlibat, nggak cuma ghrelin doang. Tapi ghrelin itu pada satu penelitian itu muncul setiap kita di jam-jam yang biasa kita makan. Dan ketika kita mulai berpuasa, ghrelin itu somehow muncul ya di waktu-waktu yang biasa kita makan. Meskipun kita sebenarnya secara physically gitu ya, secara fisik kita nggak butuh asupan makan pada saat itu. Gitu ya. Kita belum harusnya lapar. Misalnya kita sahur jam 4, misalnya jam setengah 5, mepet imsak. Lalu jam 7 kita udah lapar lagi, jam 7 jam 8 udah lapar lagi. Padahal kan harusnya metabolisme tubuh itu masih dalam proses ya. Mudah-mudahan bener nih, kalau misalnya ada yang salah tolong diperbaiki ya, atau konsultasi ke dokter atau ahli gizi yang lebih ngerti. Tapi lapar itu emang kebanyakan psikologis. Contoh aja, kita lagi kerja pas jam makan siang, tapi karena ada meeting yang super intens, meeting yang butuh fokus tinggi, atau tugas yang masih diselesaikan, atau mungkin hiburan yang nggak bisa ditinggalkan, lagi nonton misalnya, nonton bioskop misalnya, itu lapar terasa, tapi karena fokus attention kita ke satu tugas, ke satu spot gitu ya, akhirnya rasa lapar dan rasa haus itu pun bisa nggak kerasa. Sehingga kadang-kadang kita awalnya lapar, tapi karena lagi ngerjain sesuatu, lagi nonton gitu ya, atau lagi meeting, itu by the end of meetingnya, laparnya udah nggak kerasa lagi gitu. Itu kurang lebih contoh gimana lapar itu kebanyakan psikologis, dan itu juga terjadi sama beberapa orang yang terimbas eating disorder. Kebanyakan aspek psikologis yang punya bermasalah akhirnya mempengaruhi cara dia atau pola makannya dia gitu. Jadi once kita sudah mengubah habit kita, metabolisme tubuh kita mengikuti, ya nggak? Si hormon ghrelin ini yang biasanya siang muncul jam makan siang gitu ya, karena kita biasa makan siang, makan 3 kali sehari kan, kita dididiknya begitu ya. Akhirnya siang biasanya lapar gitu ya, awal-awal puasa, sekarang udah hari ke-18 biasa aja, si ghrelin udah tahu nih, gue nggak dapat makan di jam segini, ya udah gue nggak usah keluar deh gitu, kurang lebih gitu. Dan biasa kita bangun subuh, somehow secara umum circadian rhythm kita akhirnya berubah. Circadian rhythm itu metabolisme yang ritme tubuh, ritme metabolisme 24 jam. Banyak, salah satunya ritme tidur kita. Kita terbiasa tuh bangun subuh karena kita sahur ya. Kita sahur, akhirnya tubuh kita jadi otomatis tuh, tanpa alarm kita bisa bangun jam segitu, ya nggak? Tapi ini kita nggak ngomongin teman-teman yang memang jam tidurnya berantakan karena malamnya masih main game atau masih nonton binge watching Netflix, atau mungkin masih ada shift malam, itu another thing ya, hal yang berbeda ya. Tapi secara umum kita akan terbiasa membentuk habit
bentuk kebiasaan kita. So, ternyata membentuk sebuah habit itu mungkin bisa dibilang lebih mudah ya. Lebih mudah dibandingkan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Termasuk juga sholat malam sebenarnya. Sholat malam ketika kita sholat tarawih itu kan lama ya. Sholat tarawih itu lama, kalau mungkin bisa sejam 45 menit lah ya. Sehingga kita terbiasa sholat lama, ya nggak sih? Kita terbiasa sholat dengan endurance kita tuh terbiasa, sholat lama, it's okay gitu. Tanpa sadar, kebiasaan tarawih membangun endurance kita, kebiasaan kita untuk bisa tadi sholat lebih lama. Ya kecuali kalau misalnya sholatnya yang ada tuh yang sempat viral yang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil bidah, itu cepat banget itu. Bukan yang kayak gitu tentunya, yang umum aja lah, yang normal gitu. Nah, dari situ kita juga belajar ternyata lingkungan sosial ketika kiri kanan kita punya same values, same belief system, atau bukan belief system, punya positive attitude, punya kebiasaan positif, kita bisa dengan mudah ngikutin, ya nggak? Beda dengan puasa sunnah, yang waktu itu kalau kita puasa sunnah itu kita doang sendiri yang puasa. Mungkin ada beberapa tapi kan nggak nunjukin ya secara sosial gitu ya. Kalau puasa Ramadan itu kan semua umat muslim puasa, kecuali yang berhalangan. Sehingga secara sosial ini kita kiri kanan kita puasa nih, ya nggak? Kiri kanan kita puasa, kita somehow terdorong secara mentally untuk mengikuti itu, melakukannya dan memaintain kondisi kita untuk bisa fully mengalami melakukan tadi ya ibadah itu, ya nggak? Gitu ya. Jadi lebih mudah tentunya. Sehingga ketika kita cuma puasa sunnah yang sendirian aja dan kita nggak tahu nih kiri kanan kita puasa apa enggak nih, jauh lebih sulit buat kita untuk bisa lebih maintain, lebih lebih istiqomah gitu ya untuk ngejalanin puasa sunnah. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kita kalau kita mau berubah, dalam artian nggak cuma dalam konteks agama, berubah dalam artian kita mau menjadi orang yang lebih baik, berubah dalam artian kita mau menjadi orang yang lebih rajin, lebih positif, lebih produktif. Mungkin kita perlu punya sparring partner yang bisa menjadikan pengingat mungkin ya, pengingat atau mungkin menjadikan pendorong kita untuk bisa tetap berada di jalur yang lurus, jalur yang tepat gitu ya. Jadi emang ada yang bilang carilah temanmu yang bisa mendorongmu gitu ya. Cari teman yang baik, itu benar. Jadi nasihat orang tua kita yang kita bilang klise, terlalu terlalu normatif. No, that's saran yang benar, literally itu tepat. Tapi mungkin perlu penjelasan yang lebih dielaboratif kali ya, penjelasan yang lebih elaboratif supaya kita lebih make sense, lebih dapat lebih masuk akal buat kita mengikuti saran tersebut. So apalagi mungkin terakhir ini si kebiasaan yang sudah kita bentuk selama bulan suci Ramadan ini mudah sekali berubah ketika Lebaran. Karena ketika Lebaran itu kita masuk pada momen hedonism. Wah, ini teori saya aja nih. Momen hedonis ketika kita banyak makan, ya nggak kan, banyak disediain makanan. Jadi kayak euforia gitu loh. Makan lagi sehingga habit yang sudah kita bentuk nih selama bulan suci Ramadan 30 hari itu seakan-akan hilang gitu aja. Of course, tentu butuh kita memaintain itu karena ingat otak itu use it or lose it. Jadi perlu kita maintain, perlu kita ulang-ulang terus ya nggak? Jadi ketika setelah bulan suci Ramadan setan semua balik lagi. Kan katanya bulan suci Ramadan setan kan dikurung gitu ya. Lebaran setan muncul lagi, kita kalap lagi makannya kalap lagi, banyak kegiatan sana sini, euforia, sehingga kebiasaan tadinya sholat tepat waktu ditunda-tunda. Apalagi kebiasaan bangun subuh karena malamnya banyak kegiatan, akhirnya hilang lagi gitu. Jadi tetap kita perlu memaintain itu, kita perlu mengulang-ulang itu, repetition, kita tetap perlu melakukan itu gitu. Jadi teman-teman yang mau good habit baik, habit positif atau kebiasaan positif selama bulan suci Ramadan ini tetap ada, buat program
setelah bulan suci Ramadan ini supaya kita masih bisa maintain itu. Utamanya nanti nih pas bulan suci Ramadan kan banyak makanan ya. Gimana caranya kita bisa responsive eating atau mungkin namanya mindful eating atau mungkin ya conscious eating atau ya sadar eating gitu. Jadi makannya nggak berlebihan. Itu salah satunya. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi teman-teman semua, kita belajar bahwa berubah habit itu, mengubah kebiasaan itu banyak caranya. Salah satunya dengan bagaimana kita memanfaatkan sebuah arena seperti bulan suci Ramadan ini, sebuah fenomena kultur, sebuah sistem sosial, sebuah apalagi ya, poin religius di situ ya, aspek religius, aspek spiritual yang akhirnya bisa mendukung kita mengubah habit kita. Gitu, jadi nggak cuma sekedar kalau kita bahas di CBT kan mengubah mindset, that's powerful tuh. Tapi cara seperti ini juga nggak kalah powerfulnya juga, apalagi kalau dua-duanya kita combine. Itu kalau bahasa anak saya tuh super duper mega hazard powerful. Jadi yang paling top of the top ya. Gitu, oke. So, let me know kalau misalnya teman-teman ada saran apa yang mau dibahas di Mind and Brain ini, atau Mas Firman kayaknya salah nih ngomongin, harusnya begini nih. Silakan aja komentar di bawah atau DM kita di Instagram atau DM ke Instagram pribadi saya. Dan jangan lupa kunjungi website kita dan kasih feedback kita apa yang teman-teman butuh lagi informasinya biar kita bisa sajikan lebih komprehensif. Dan juga main-main ke website pribadi saya di www.firmanramdhani.id. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.